merepresentasikan tugas ketenagakerjaan yang berhubungan dengan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh perusahaan karena pandemi COVID-19. Dan berikut nama rekan-rekan saya yang telah bekerja sama dalam pembuatan tugas ini. Yang pertama adalah Rasanti Octavia S., Putri Ariska, Indrajaya Mahestika, Faradina, dan saya Kristina Srimati Sutikno, Salma Huwaida Putri Rona, Eko Sutio Nugroho, Dani Dava, Alan Kristianto, dan Nanda Putra Pratama. Next. Perusahaan yang akan kami bahas adalah PT Cipta Koilindo yang telah melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap 75 karyawannya secara sepihak tanpa ada pembahasan ataupun surat peringatan berhubungan dengan pemutusan hubungan kerja tersebut. Adapun surat peringatan, yaitu berupa surat peringatan dari kuasa hukum perusahaan yang berisi jika karyawan yang ter-PHK tersebut memasuki wilayah perusahaan akan dituntut secara hukum dengan tuduhan memasuki pekarangan orang tanpa izin dan akan mendapatkan sanksi hukum. Hal tersebut membuat karyawan yang ter-PHK merasa terdiskriminasi karena karyawan tersebut telah bekerja selama lebih dari 10 tahun. Next. Berikut adalah pandangan hukum mengenai pemutusan hubungan kerja secara sepihak PT Cipta Koilindo. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pada pasal 151 ayat 1, sebisa mungkin PHK tidak terjadi atau perusahaan mengupayakan agar pemutusan hubungan kerja tidak dilakukan. Lalu pada pasal 151 ayat 2 menerangkan bahwa jika pemutusan hubungan kerja tidak dapat dihindari, maka dari pihak perusahaan atau pengusaha harus memberikan alasannya kepada pekerja atau buruh yang bersangkutan. Lalu dalam pasal 151 ayat 3 menerangkan juga bahwa jika pekerja atau buruh menolak alasan tersebut, maka harus diadakan perundingan. Dan jika tidak ditemukan kesepakatan bersama, perusahaan hanya dapat melakukan PHK setelah memperoleh penetapan dari Lembaga Penyelesaian Perselisihan atau PPHI. Next. Pandangan hukum mengenai pemutusan hubungan kerja sepihak yang dilakukan PT Cipta Koilindo juga terdapat pada pasal 155 ayat 1. Pemutusan hubungan kerja tanpa penetapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 151 ayat 3 batal demi hukum. Kemudian pasal ini dipertegas di dalam pasal 170 Undang-Undang Ketenagakerjaan. Merugikan perusahaan terutama kerugian dana dan waktu dalam hal rekrutmen dan seleksi harus mencari penggantinya dengan karyawan yang baru dan pengelolaan perusahaan menjadi kurang maksimal. Lalu dampak bagi pekerja yang di PHK adalah pekerja tidak dapat lagi memenuhi kebutuhan secara maksimal untuk dirinya sendiri dan keluarganya dan harus bersusah payah mencari pekerjaan yang baru. Next. Perlindungan hukum terhadap pekerja yang di PHK secara sepihak. Perlindungan yang dilakukan terhadap pekerja atau buruh ditujukan guna terpenuhinya hak dasar para pekerja atau buruh dan menjamin keselarasan kesepakatan serta perlakuan yang semestinya, menjamin keselarasan serta perlakuan tanpa adanya diskriminasi. Hal tersebut terdapat pada ruang lingkup dari perlindungan terhadap pekerja atau buruh yang diatur dalam bab 10 bagian ke-1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dalam perlindungan kerja ini memiliki tujuan yaitu menjamin keberlangsungan sistem hubungan kerja tanpa adanya tekanan dari berbagai pihak. Oleh karena pengusaha wajib melaksanakan ketentuan mengenai perlindungan tersebut sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Kesimpulan,
Kesimpulan dari presentasi ini adalah pemutusan hubungan kerja atau PHK terhadap 75 pekerja yang dilakukan PT Cipta Koilindo merupakan tindakan pemutusan hubungan kerja secara sepihak karena di antara kedua belah pihak belum terjadi kesepakatan. Pemutusan hubungan kerja atau PHK hanya dapat dilakukan dengan 15 alasan yang sah secara hukum dan harus melalui prosedur yang sesuai sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 maupun Peraturan Perundangan Nomor 35 Tahun 2021, antara lain efisiensi, pilot, perusahaan tutup, dan force majeure. Dampak yang ditimbulkan dari adanya pemutusan hubungan kerja dapat merugikan kedua belah pihak. Namun, pihak yang paling dirugikan adalah pihak pekerja, karena mereka kehilangan mata pencariannya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, serta dapat dimungkinkan pekerja yang di PHK sulit untuk mendapatkan pekerjaan kembali. Perlindungan yang dilakukan terhadap pekerja atau buruh ditunjukkan guna terpenuhinya hak dasar para pekerja atau buruh dan menjamin keselarasan kesepakatan serta perlakuan hak dasar pekerja atau buruh dan menjamin keselarasan serta perlakuan tanpa adanya suatu diskriminasi. Terima kasih, sekian dari kelompok kami. Maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Lalu pada pasal 178 ayat 1 Undang-Undang Ketenagakerjaan, perusahaan yang melakukan PHK secara sepihak atau sewenang-wenang dapat dilaporkan kepada instansi ketenagakerjaan pada pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten atau kota selaku pengawas ketenagakerjaan. Next. Berikut adalah prosedur pemutusan hubungan kerja yang seharusnya dilakukan oleh PT Cipta Koilindo, yaitu yang pertama memastikan alasan PHK sah secara hukum, yang kedua memberikan surat pemberitahuan, yang ketiga melaporkan PHK kepada Kementerian atau Dinas Ketenagakerjaan, yang keempat melakukan perundingan bipartit, melakukan perundingan tripartit, mengajukan perselisihan PHK ke Pengadilan Hubungan Industrial, dan yang terakhir membayar pesangon. Next. Berikut adalah faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pemutusan hubungan kerja. Yang pertama, mengundurkan diri atas kemauan karyawan sendiri. Yang kedua, mengundurkan diri atas kemauan sendiri secara tertulis karena berakhirnya kontrak kerja. Yang ketiga, mengundurkan diri karena umur sudah mencapai usia pensiun. Karyawan melakukan kesalahan di dalam perusahaan. Dan yang terakhir, perusahaan mengalami bangkrut. Next. Berikut adalah dampak yang ditimbulkan akibat pemutusan hubungan kerja atau PHK. Dampak pemutusan hubungan kerja bagi perusahaan yaitu kekurangan SDM atau sumber daya manusia, merugikan perusahaan terutama kerugian dana dan waktu dalam hal rekrutmen dan seleksi, harus mencari penggantinya dengan karyawan yang baru, dan pengelolaan perusahaan menjadi kurang maksimal. Lalu dampak bagi pekerja yang di PHK adalah pekerja tidak dapat lagi memenuhi kebutuhan secara maksimal untuk dirinya sendiri dan keluarganya, dan harus bersusah payah mencari pekerjaan yang baru. Next. Perlindungan hukum terhadap pekerja yang di PHK secara sepihak. Perlindungan yang dilakukan terhadap pekerja atau buruh ditujukan guna terpenuhinya hak dasar para pekerja atau buruh dan menjamin keselarasan kesepakatan serta perlakuan yang semestinya, menjamin keselarasan serta perlakuan tanpa adanya diskriminasi. Hal tersebut terdapat pada ruang lingkup dari perlindungan
terhadap pekerja atau buruh yang diatur dalam bab 10 bagian ke-1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.